محمد رسول الله. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan iman Islam dan juga kesehatan sehingga dapat bersama-sama menghadiri salat Jumat berjamaah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke Masjid Kampus ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala macam urusan kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat ahli taala, insyaallah tentunya termasuk kita pengikut yang selalu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita dapat selalu mencontoh kehidupan beliau di dalam kita menjalankan sisa-sisa hidup kita di masa-masa yang akan datang insyaallah. Sebagaimana biasa, selaku khatib saya hanya bisa mengajak pada diri saya sendiri dan menghimbau kepada para hadirin, mari kita dengan tidak pernah bosan-bosannya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena iman dan takwa ini adalah sebuah proses untuk menuju pada titik omega, yaitu pada titik akhir di mana kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT. Bagaimana timbangan kita, apakah lebih banyak yang baik atau yang buruk dan lain sebagainya. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai akhir tahun, muhasabah akhir tahun, karena memang hanya tersisa beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 menuju tahun 2024, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan jangankan tahun, hitungan hari pun kita tidak akan tahu persis apa yang akan terjadi pada diri kita. Jangankan hari, bahkan mungkin jam pun kita tidak menguasai apa yang akan terjadi. Jangankan jam, mungkin juga menit, detik, dan seterusnya. Nah, inilah keunikan kita sebagai seorang muslim. Kita wajib beriman bahwa salah satu momentum yang demikian itulah yang membuat kita harus mencoba untuk menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan itu. Itulah yang tersirat di dalam surat Al-Hasan ayat 18 tadi, yang sangat dikenal dengan statement yang mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri dari kamu itu memperhatikan apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya tentu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ada dua kata takwa di dalam ayat ini. Satu ayat ini ada dua diulangi untuk mengingatkan kepada kita bahwa salah satu titik yang paling penting dalam muhasabah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana konsistensi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan konsistensi kita sebagai seorang muslim juga untuk menjauhi larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Para hadirin yang berbahagia, muhasabah itu dari kata hasaba yahsubu hisaban, berarti menghitung. Namanya orang menghitung, yang dituntut pertama adalah kecermatan. Karena kalau orang menghitung tidak cermat, bisa terjadi distorsi. Tidak hanya distorsi dalam persoalan yang mungkin disengaja atau tidak sengaja dan lain sebagainya, tapi menunjukkan bahwa kita tidak hati-hati di dalam melaksanakan kehidupan kita. Ini pentingnya makna kata menghitung itu tadi. Makna yang kedua juga bisa berarti mengamati, memperhatikan dan menyadari apa yang telah kita lakukan
apakah sudah baik atau belum. Kata mengamati ini adalah salah satu kata yang sangat penting ya, tidak hanya di dalam dunia sehari-hari tapi juga dalam dunia ilmiah. Orang sering menggunakan kata mengamati itu atau kata observasi itu untuk melihat mana data yang penting, mana yang tidak. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah coba kita amati apakah perbuatan kita itu sudah masuk kategori yang menguntungkan atau merugikan. Menguntungkan kita atau merugikan kita, menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain. Nah, itu yang termasuk di dalam kategori itu. Jadi sangat penting kata mengamati, memperhatikan ini. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa muhasabah itu sebenarnya adalah pekerjaan mengingat-ingat. Mengingat itu adalah meletakkan satu persepsi sesuatu kita tentang sesuatu hal dalam memori kita. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa memori kita itu adalah tuan di pagi hari, budak di sore hari. Artinya kadangkala kita itu mudah lupa. Nah, waktu kita berhadapan dengan fakta, kita mudah mengingatnya pada waktu itu. Tapi begitu kita pulang, begitu kita tinggalkan, mungkin memori kita mengendor. Nah, itu pula yang kadang-kala terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tidak mudah bagi kita untuk meletakkan memori itu, apalagi yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya, untuk terus kita kembangkan dalam praktek. Sehingga sebenarnya intinya adalah bagaimana praktek mengingat dan mengingat memori-memori itu menjadi satu yang mengalir kepada tujuan yang pasti, yaitu mengakui keberadaan Allah. Jadi intinya kalau menurut Quraisy Shihab di sini adalah konsep muhasabah yang mengarah kepada tauhidullah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini sebagai satu iktibar ya, sebagai sebuah metafor bahwa orang yang bermuhasabah sebetulnya diibaratkan dengan seorang musafir yang harus merencanakan sesuatu sebelum memulai perjalanan. Kita mau melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang abadi, tapi dalam perjalanan itu kita tidak punya persiapan apa-apa. Map nggak ada, kompas nggak ada, perencanaan nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi? Bingung. Nah, kebingungan itulah yang harus kita hindari sebagai orang yang beriman. Jadi muhasabah sebetulnya melatih kita untuk membuat perencanaan program dengan baik. Apa yang mau kita lakukan pada hari ini? Apa yang mau kita kerjakan pada esok hari? Dan berikutnya apalagi yang mau kita kerjakan terus. Mengisi hidup itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dan itu terus mengalir dalam kehidupan seorang beriman, sehingga apapun yang dikerjakan orang beriman itu selalu merupakan pekerjaan yang bermanfaat. Itulah konsep muhasabah yang penting. Para hadirin yang berbahagia, sahabat Umar bin Ibnu Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hendaklah kalian menghisap atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Hadis ini mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah perlu menjaga kewaspadaan. Kata waspada mengajarkan kita agar berhati-hati dalam melakukan tindakan sehingga tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan alam semesta. Nah, waspada ini menjadi salah satu kata kunci kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Yang kedua, yang juga kadangkala penting dalam muhasabah itu adalah waskita. Kewaskitaan itu artinya ketajaman mata batin kita. Bagaimana kita mampu melatih ketajaman mata batin kita, qalbu kita, sehingga kita bisa menduga-duga, bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Ini kecerdasan yang kita harapkan ya. Dan itu bisa muncul kalau kita melatih diri kita dengan baik. Sehingga kita tidak menunggu-nunggu sesuatu dengan sia-sia, tapi kita mencoba mereka-reka, merekonstruksi berbagai macam peristiwa menjadi satu rangkaian narasi yang kira-kira bisa menjadikan langkah kita itu menjadi lebih pasti dan jelas. Itulah yang disebut dengan waskita, cerdas, bijaksana dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dikaitkan dengan kemampuan intelektualitas yang baik ya. Nah, yang ketiga juga menghitung-hitung amal kita ya, karena beberapa kaitannya dengan amal ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana supaya amal kita ini jangan menjadi amal yang sia-sia ya.
sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman utiya kitabahu bisamalih wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan sebelah kirinya, maka dia pun berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Karena dia merasa kecewa. Kenapa kitab yang dari sebelah kiri yang diberikan bukan dari sebelah kanan? Berarti catatan buruk lebih banyak. Ini yang kita khawatirkan, dan itu yang menjadikan mengapa kita perlu selalu bermuhasabah. Hadirin berbahagia, ada beberapa hal lagi yang perlu kita jadikan sebagai titik tolak muhasabah menghadapi tahun-tahun yang akan datang sebagai orang yang cerdas, orang beriman dan lain sebagainya. Kita tentu punya pilihan. Setiap manusia punya hak untuk memilih, tetapi dia juga punya hak untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih itu. Maka yang pertama adalah karena kita ada kaitannya dengan pemilu yang akan datang itu, maka memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu yang baik itu penting. Karena dalam moral ada satu adagium, memilih yang baik di antara yang mungkin. Itu ya, satu, memilih yang baik di antara yang mungkin, artinya kalau kita tahu ini yang lebih baik, why not? Kenapa tidak? Nah, itu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, karena biasanya problem-problem moralitas itu orang menghadapkan dengan apa yang disebut dengan dilema. Wah, ini semuanya nggak ada yang baik ini, ya. Tapi mesti ada sesuatu yang lain ya, yang membuat kita bisa menentukan pilihan dengan cermat itu tadi ya. Yang kedua, mungkin juga kita perlu memilih pemimpin yang berwawasan visioner ya, sebab masa depan itu ditentukan oleh masa kini. Kalau masa kini itu tidak dibangun dari sekarang, here and now, maka masa depan juga akan menjadi mengambang. Nah, maka visioner itu menjadi sangat penting. Dan kemudian yang ketiga, barangkali juga penting juga kita menimbang-nimbang tindakan yang tepat untuk dikerjakan itu lebih orientasi kita apa sebenarnya. Bukan semata-mata orientasi dunia. Dunia penting, tapi ada yang lebih penting daripada dunia, yaitu akhirat dan kedekatan diri kita kepada Allah. Maka ditegaskan dalam surat Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nasullaha, jangan sampai kita melupakan Allah dan Allah melupakan kita. Ini satu musibah yang luar biasa kalau sampai terjadi hal semacam itu. Nah, yang terakhir para hadirin yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menempatkan diri, posisi kita pada keberpihakan pada kebenaran. Sebab tidak mungkin kita selalu mengatakan kita akan menjadi orang netral saja. Orang netral itu orang tidak punya pendirian. Orang yang punya pendirian, orang yang tahu kapan dia harus berpihak pada kebenaran, dan kebenaran itu harus dia pegang, menjadi salah satu pilihan hidupnya. Tanpa itu maka hidup kita menjadi sia-sia. Dan mudah-mudahan muhasabah ini dapat menjadi pengingat kita bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari yang berbahagia, tidak ada kata lain ya dalam bermuhasabah ini. Yang penting kita mau belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Itu yang sering disebut dengan pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Kemudian kita memperbaiki diri kita mulai dari hal yang kecil-kecil saja ya. Mungkin yang besar kita tidak mampu atau tidak kesampai. Dari hal kecil-kecil, disiplin, kejujuran dan lain sebagainya, pembinaan mental kita, moral kita dari situ ya. Dan yang terakhir mungkin ya, bagaimana kita bisa mengisi waktu kita secara kreatif dan produktif agar hidup kita ini tidak sia-sia ya. Apa bedanya kita dengan hewan ya? Kalau hidup kita cuma ya hidup, lahir, berkembang, mati dan lain sebagainya, seakan-akan tidak meninggalkan sesuatu ya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dan nama baik itu menjadi penting, terutama sebagai seorang mukmin yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa zilatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afain dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.